Yang pertama kali akan terjadi pada orang yang puasanya benar, dia akan mendapatkan perlindungan berupa perisai dari Allah, hasil dari latihan puasanya yang dapat membentengi dia dari setan. Jadi ciri khas puasa Ramadan itu kalau sukses ditunaikan, itu akan terjauh dari godaan setan. Setan itu provokator yang memang hanya mengarahkan pada keburukan. Jadi dia nggak kenal benar. Lawannya malaikat. Malaikat nggak kenal salah, Pak. Nah, supaya terbentengi dari itu semua, kata Nabi SAW, kita itu dihadiahi sekarang oleh Allah. Satu ibadah yang kalau dilakukan ibadah itu akan mengakumulasi ibadah-ibadah yang lainnya, yang saat bersamaan dahsyatnya ibadah ini bisa menghadirkan junnah, perisai yang membentengi dari setan. Karena itu ketika dilakukan ibadahnya, saat yang bersamaan bisa ditahan maksiatnya, ditingkatkan amal solehnya. Bapak Ibu sekalian, saat perintah puasa itu diturunkan, hal pertama yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada para sahabat beliau pada masa itu dan berkelanjutan sampai kepada kita saat ini adalah menerangkan diantaranya tentang keutamaan Ramadan. Untuk menjawab sekaligus mengentaskan hoaks yang pada saat itu dibangun oleh orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Jadi ketika mereka mengatakan orang Islam tuh nggak punya puasa, ikut kita. Ini puasa yang hebat, puasa yang bagus. Dijawab oleh Allah. Turunlah perintah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Setelah itu apa yang terjadi? Buka Sahih Al-Bukhari. Kitab yang ke-30. Kitabus Shaum. Posisi hadis yang nomor yang kedua di topik ini. Riwayat dari Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, ini kalimat pertama yang disampaikan Nabi menyambut kewajiban puasa. As-siyamu junnatun fala yarfuth wala yajhal. Wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'imun marwataini. La khulufu famis sha'imi atyabu indallahi yawmal qiyamati min rihil miski yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Ini poinnya. As-siyamu li wa ana ajzi bihi wal hasanatu bi asyri amthaliha. Kata Nabi, puasa kita ini yang kita tunaikan spesial, beda dengan yang lainnya. Jadi ketika Yahudi mengatakan puasa kami ini puasa yang hebat, yang bagus, yang diikuti oleh umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun ayat, komentar Nabi pertama apa? Puasa kita kepada para sahabat, kepada kita semua, ini puasa yang spesial. As-siyamu. Lihat diksinya. Awas Pak ya, Ibu jangan salah baca. As-siyam, bukan asyab. As-siyam. Disebutkan 9 kali dalam Al-Qur'an. Ada as-saum, ada as-siyam, itu beda. Kalau saum, sekali disebutkan dalam Al-Quran, surah 19 ayat 26. Saum itu masih umum, kata umum untuk menunjuk kata imsak, menahan secara umum. Bisa berarti puasa yang ada ketentuan aturan, bisa berarti menahan secara singkat. Apa saja yang bersifat menahan, itu saum namanya. Contoh Sayyidah Maryam misalnya, beliau masih makan. Ya, ayat 24, 25 itu masih makan. Goyangkan pohon korma, jatuh kormanya, makan kormanya. Mau minum, ambil airnya, minum. Masih makan, masih minum. Cuman diminta untuk saum. Apa saumnya? Inni nadhartu lirrahmani sauma falam ukallimal yauma insiya. Jangan bicara pada siapapun. Kamu dituduh, kamu berzina, jangan jawab. Biarkan bayinya yang bicara, dan itu mukjizat pertama untuk Isa alaihi salam. Itu nanti dimulai di ayat 31 sampai 33 di surah Maryam, surah 19. Tapi beliau diperintahkan saum. Saumnya apa? Jangan bicara. Jadi kalau bapak masih makan, masih minum, cuman gak mau bicara dulu sama ibu, itu saum. Mau kemana, Bi? Kok gak jawab? Kenapa nggak bicara? Sedang saum. Saum apa? Nggak mau bicara sama mama. Itu bicara. Contoh. Itu saum. Kalau siam, 9 kali disebutkan dalam Al-Quran, itu khusus. Spesifik. Ada aturannya, ada ketentuannya,
Nggak boleh sembarangan, nggak bisa kemudian seenak kita melakukannya. Ada ketentuan yang dibuatnya dan itu harus diikuti. Begitu diikuti, maka keagungan dan keistimewaan ibadah itu akan dilekatkan pada pelakunya. Dan menariknya, perintah puasa itu ketika turun ayatnya Al-Baqarah 183, kalimatnya bukan menggunakan saum tapi siyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Nah, kata Nabi, asyamu junnatun. Kalau benar puasa kita ini, kita tunaikan yang Ramadan ini, maka dia akan melahirkan satu yang tidak ditemukan pada ibadah lain, yaitu junnah. Ada jinnah, ada jannah, ada junnah. Itu beda. Tapi semua katanya, itu hurufnya sama, cuma harokatnya beda. Coba lihat ya. Ada junnah, jinnah, dan jannah. Jannah artinya apa? Surga. Jinnah artinya apa? Jin. Jamak dari kata jin. Minal jinnati wan nas. Baik ya. Ada junnah. Perisai. Itu ketiga-tiganya bersumber berasal dari huruf jim, nun, kemudian ta. Dalam bahasa Arab, setiap ada huruf dimulai dengan jim dan nun, itu pasti tersembunyi, gak kelihatan. Saya ulang ya. Setiap ada huruf dimulai dengan jim dan nun, kalimatnya itu pasti nggak nampak, nggak kelihatan. Janin kenapa disebut janin? Karena masih tersembunyi dalam rahim ibundanya, nggak kelihatan. Begitu keluar, tampak jadi bashar, jadi bayi yang terlihat. Jin kenapa disebut dengan jin? Karena nggak nampak. Makanya fitrah jin itu, Pak, Ibu, fitrahnya tersembunyi. Jadi kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang punya masalah. Betul, itu nyata. Dan yang lebih punya masalah, ada orang-orang manusia yang mencari-cari penampakan jin. Itu sedang kurang sehat itu. Ya, betul. Karena jin itu dipasangkan di Al-Quran dengan ins. 18 kali pasangan ini disebutkan. Itu lawannya langsung. Jadi jin tersembunyi, ins nampak. Ins itu kelihatan, makanya makhluknya tampak. Jadi kalau ibu ada bapaknya pulang ke rumah sembunyi-sembunyi, itu bapak sedang menjadi? Bukan. Karena itu fitrah manusia itu pasti lembut. Kalau ada orang kasar, pasti ada yang salah dalam pergaulannya. Balik. Itu jin. Jannah, kenapa disebut jannah? Karena belum tampak sekarang. Makanya Nabi katakan, mala ainun ra'at. Gak sama dengan yang seperti dilihat orang. Gak kelihatan nanti kesuksesan tertinggi yang belum tampak disebut dengan jannah. Karena belum tampak. Junnah itu perisai yang bisa langsung membentengi kita dari setan secara otomatis. Tapi nggak kelihatan. Karena itu kenapa ujung puasa disebut la'allakum tatakun. Tatakun itu dari kata takwa. Takwa itu dari kata wikoyah. Wikoyah itu artinya perisai. Nah, perisainya tidak tampak dalam diri kita. Tapi kalau terbiasa menunaikan ibadah puasa ini, kata Nabi, yang pertama kali akan terjadi pada orang yang puasanya benar, dia akan mendapatkan perlindungan berupa perisai dari Allah, hasil dari latihan puasanya yang dapat membentengi dia dari setan. Jadi ciri khas puasa Ramadan itu kalau sukses ditunaikan, itu akan terjauh dari godaan setan. Setan itu provokator yang memang hanya mengarahkan pada keburukan. Jadi dia nggak kenal benar. Lawannya malaikat. Malaikat nggak kenal salah, Pak. Nah, supaya terbentengi dari itu semua, kata Nabi SAW, kita itu dihadiahi sekarang oleh Allah. Satu ibadah yang kalau dilakukan ibadah itu akan mengakumulasi ibadah-ibadah yang lainnya, yang saat bersamaan dahsyatnya ibadah ini bisa menghadirkan junnah, perisai yang membentengi dari setan. Karena itu ketika dilakukan ibadahnya, saat yang bersamaan bisa ditahan maksiatnya, ditingkatkan amal solehnya. Setan kan ngajaknya pada yang salah kan? Malaikat ngajak pada yang soleh. Ramadan itu keutamaannya, kalau sudah tiba Ramadan, itu selalu kita terdorong pada yang soleh dan tertahan untuk yang salah. Itu hebatnya puasa Ramadan. Kalau nggak percaya silahkan Pak Ibu sekalian. Cuman Ramadan yang saat datang waktunya bisa menghentikan orang berbuat maksiat. Nggak percaya cek. Orang yang punya sifat marah semarah-marahnya, itu saat Ramadan bisa berhenti marah.